Yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, pada hari menangnya Herakl, terbantaikan sekian banyak pasukan Persia, dan Persia waktu itu betul-betul terkalahkan luar biasa. Sampai mereka sudah seperti orang yang tidak akan pernah lagi berhadapan dengan Romawi karena terkalahkan. Herakl saking gembiranya, dia berpesta pada malam itu, ya. Kemudian dia berazam untuk pergi ke Baitul Maqdis. Di tengah jalan dia mimpi. Di malam hari di kemahnya dia mimpi. Dia mimpi kerajaannya hancur dikalahkan oleh orang-orang yang bersunat. Orang yang sunat, orang yang khitan. Begitu mimpi dia. Herakl pada saat itu terkaget bangun, kemudian dia memanggil para penasehatnya. Lalu dia tanya masalah perihal mimpi tadi. Apa artinya nih? Kenapa saya mimpi kerajaanku semua hancur dan pasukan yang menyerangku itu tidak bersunat? Ya. Namun tidak seorang pun dari penasehat yang memberikan gambaran kecuali satu orang yang mengatakan kemungkinan besar kerajaan Anda akan dihancurkan dalam waktu yang tidak lama oleh orang-orang yang bersunat. Maka Herakl sempat bertanya, siapa orang yang bersunat menurut kalian di muka bumi ini? Kata para pengikutnya, penasehatnya, tidak ada kecuali orang Yahudi. Kami nggak tahu orang yang sunat kecuali Yahudi. Maka Herakl berazam pada saat itu akan membunuh semua Yahudi. Nggak boleh lagi ada Yahudi yang hidup. Subhanallah, pada saat dia lagi mempersiapkan pasukannya untuk menghancurkan Yahudi, dimanapun Yahudi ada dia mau serang. Harus dihabisin Yahudi ini. Karena dia takut kerajaannya hancur. Ternyata ada salah satu orang turunan Arab, kebetulan terjadi perselisihan. Waktu dia masuk ke wilayah Herakl di Romawi, dicurigai dia ini Yahudi atau orang Arab. Dan dia dari kaum muslimin orang ini. Cuma dia tidak mau buat masalah. Karena dia curiga Yahudi, diinterogasi dia tidak mau, dia mengatakan bukan, saya bukan Yahudi, saya orang Arab, dia tidak dipercaya. Maka pada saat itu pun dia ditangkap, pada saat ditangkap diperiksa. Ternyata dia berkhitan. Orang ini berkhitan. Maka dibawa ke depannya Herakl. Wahai Herakl, kami menemukan ada orang lain selain Yahudi yang bersunat. Maka kata Herakl, dari mana kamu? Dia bilang, saya dari Arab. Lalu kemudian Herakl bertanya, pada saat itu kebetulan memang dia ini selain raja juga seorang pendeta. Ya. Maka dia berkata, apa ada sesuatu yang terjadi di negeri kalian? Ada berita besar enggak? Kata dia, iya ada. Telah keluar di antara kami seseorang yang mengaku nabi. Herakl lalu berkata kepada orang tersebut, coba ceritakan kepada saya ciri orang yang mengaku nabi itu. Lalu orang ini pun menceritakan panjang lebar apapun yang dia tahu tentang Nabi SAW dari sisi khalqiyahnya, ciptaan fisik Nabi SAW, dan juga khuluqiyah dan akhlak Nabi SAW. Serta syariat-syariat yang dibawa, karena dia seorang muslim, dia ceritakan itu. Herakl lalu berkata kepada orang yang ada di sekitarnya, datangkan kepadaku di negeri Syam ini, karena kebetulan dia sudah jalan. Peperangan terjadi di tempat yang sama, di wilayah negeri Syam. Di sekitar Jordania, tempat dia dikalahkan oleh bangsa Persia 10 tahun yang lalu. Peperangan terjadi di tempat yang sama. Dan menang. Dekat sekali untuk ke Palestina. Dia niat jalan kaki menuju ke Palestina. Di tengah jalan, dia mimpi tadi, dia lihat ini kejadian. Lalu dia mengatakan, coba datangkan kepada saya siapapun yang kalian bisa dapatkan dari kafilah orang-orang Arab. Setelah diteliti teman-teman sekalian, ternyata ditemukan memang ada kafilah-kafilah Quraisy yang kebetulan lagi ingin belanja ke negeri Syam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Hillatas Syita'i was-Saif. Perjalanan musim dingin dan musim panas. Ini salah satunya ke negeri Syam, salah satunya ke negeri Yaman. Tapi ini negeri Syam, mereka datang mau belanja. Dan kebetulan waktu itu yang pimpin kafilah adalah Abu Sufyan. Masih dalam keadaan kafir Abu Sufyan. Abu Sufyan lalu kemudian dipanggil oleh pasukan Herakl dan dibawa dia dan seluruh kafilahnya menuju ke istana. Herakl waktu itu tidak bisa bahasa Arab. Ya, dia menggunakan bahasa Rum pada saat itu. Herakl bertanya melalui penterjemah, siapa di antara kalian yang paling dekat jalur nasabnya dengan orang yang mengaku nabi itu? Maka Abu Sufyan berkata, aku. Abu Sufyan ini termasuk kalau dilihat jalurnya sebenarnya masuk dalam sepupu Nabi SAW. Sepupu Nabi SAW. Dia sepupunya juga Uthman bin Affan. Mereka semua satu jalur, ketemu di kakek-kakek sekian gitu.
Kalau tidak salah waktu itu ya, sebagian sejarah mengatakan Abu Sufyan ketemu dengan Nabi SAW di kaki kelimahnya. Herakal lalu memerintahkan agar Quraisy semuanya duduk, orang kafilah semua duduk di bagian belakang dan Abu Sufyan di depan sendiri, tidak boleh ada yang di sebelahnya. Lalu Herakal berkata, aku akan bertanya kepadamu, ditunjuk Abu Sufyan. Lalu ia berkata kepada pengikut Abu Sufyan yang ada di belakang, bila orang ini berbohong ataupun salah dalam mengucapkan, maka kalian semua harus meluruskan. Kalau tidak, kalian semua akan saya bunuh. Herakal raja besar pada saat itu. Ya. Maka Abu Sufyan berkata pada saat itu, dan dia ceritakan setelah dia masuk Islam, dia sampaikan riwayat dan dinukil oleh para ahli sejarah kita. Dia bilang, demi Allah, bila aku berbohong pun pada saat itu tidak akan pernah ada satupun dari pengikutku yang ada di belakangku yang berani meluruskan. Karena aku pemimpin mereka. Tapi aku tokoh Quraisy dan sangat memalukan bila aku bohong. Herakal lalu berkata kepada Abu Sufyan, bagaimana jalur nasabnya Nabi itu? Ayahnya, kakeknya, pokoknya jalur nasab ke atas. Abu Sufyan bilang, sungguh dia memiliki jalur nasab yang suci di antara kami. Terkenal semua dari ayahnya, kakeknya, terus sampai ke atas ini orang-orang yang baik, nggak punya riwayat yang tidak baik gitu. Herakal bertanya lagi, apakah ada yang pernah mengaku Nabi sebelumnya di antara kalian? Di suku kalian ini, di suku Quraisy pernah nggak ada yang ngaku Nabi? Yang kalian ketahui, kata Abu Sufyan, tidak ada. Ya, tentu saja kenapa dikatakan tidak ada, karena dibahas di sini dari suku Quraisynya. Quraisy nama seseorang bernama Fikhir. Fikhir ini jauh dari keturunan Nabi, maksudnya turunan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, tapi jauh di bawah. Dan Quraisy mulai disebutkan, diistilahkan dalam Quraisy dari orang ini namanya Fikhir. Berarti mulai Fikhir ke bawah, ada enggak yang mengaku Nabi? Maka kata Abu Sufyan tidak ada. Kalau yang dimaksud adalah seluruh jalur nasabnya sampai ke atas, perlu ada Nabi. Ada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Maka kata Herakal, apakah kalian pernah menilai dia sebelum mengaku Nabi sebagai pendusta? Pernah nggak ada riwayatnya orang itu di suku kalian satu kali saja pernah bohong? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Herakal tanya lagi, apakah yang menjadi pengikutnya orang-orang lemah atau orang-orang terhormat? Kata Abu Sufyan, orang-orang lemah dan miskin. Kata Herakal, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Kata Abu Sufyan, bertambah. Herakal berkata lagi, apakah ada pengikutnya yang meninggalkan agamanya setelah menjadi pengikutnya? Ada enggak orang yang datang ngetes-ngetes terus kemudian pulang lagi, keluar lagi dari agamanya? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Bahkan Abu Sufyan termasuk orang yang menyiksa muslimin di Mekah. Dia tahu bagaimana orang-orang sampai berani mati untuk agama ini. Gitu. Kata Herakal, apakah ia pernah berkhianat? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Namun sekarang antara kami dengannya ada kesepakatan damai. Ini adalah kesepakatan Hudaybiyah yang kita pelajari kemarin. Dan aku tidak tahu apakah kedepannya ia akan khianat atau tidak. Abu Sufyan di sini teman-teman berkata, dia ceritakan setelah dia masuk Islam, dia ceritakan panjang, dia mengatakan, sungguh aku tidak mendapatkan celah untuk menghina Nabi Muhammad SAW kecuali pada masalah ini saja. Jadi semuanya baik ini. Jawabannya jujur, harus jujur. Dia bilang, saya tidak dapat celah untuk menghinanya kecuali di sini. Saya bilang, sekarang lagi ada kesepakatan. Saya tidak tahu ke depan dia khianat atau tidak. Tapi sebelumnya tidak pernah berkhianat. Hanya itu celahnya. Gitu. Herakal bertanya lagi, apakah kalian telah memeranginya? Kata Abu Sufyan, iya. Kata Herakal, bagaimana hasil peperangan kalian dengannya? Kata Abu Sufyan, sekali ia menang, maksudnya perang Badr, dan sekali kami menang, maksudnya perang Uhud. Kata Herakal, apa yang ia perintahkan kepada kalian? Apa dakwanya? Kata Abu Sufyan, ia memerintahkan kami agar menyembah Allah satu tanpa menyekutukannya, serta meninggalkan apa yang nenek moyang kami lakukan, sembah-sembah berhala segala macam. Ia juga memerintahkan kepada kami agar mengerjakan sholat, jujur dan tidak mengemis, serta menjaga silaturahim. Herakal lalu berkata pada penerjemahnya, katakan kepada orang ini baik-baik dengan bahasa yang jelas. Aku bertanya kepadamu tentang jalur nasabnya, engkau menjawab bahwa ia memiliki nasab yang suci. Demikian pula para nabi dan rasul yang diutus pada nasab terbaik kaumnya. Herakal sekarang
sebutkan kepada Abu Sufyan. Selama ini teman-teman Abu Sufyan selalu memerangi Nabi SAW. Enggak percaya. Siapa Muhammad itu? Salah satu penduduk Mekah. Bahkan Abu Sufyan merasa dirinya lebih kaya gitu kan. Makanya dia tolak terus. Tapi sekarang Abu Sufyan heran. Herakl ini, raja yang selama ini orang Quraisy pun takut dengannya. Ini menyebutkan tentang kenabian Nabi SAW. Kau bilang tadi jalur nasabnya baik? Maka itu semua nabi-nabi begitu. Pasti jalur nasabnya yang terbaik di kaumnya. Aku bertanya kepadamu, apakah ada di antara kalian yang pernah menyatakan hal yang serupa, pernah ngaku nabi? Engkau menjawab, tidak ada. Kalau seandainya ada yang telah menyatakan sebelumnya, dari kakek-kakeknya pernah ngaku nabi, maka aku akan mengatakan bahwa ia hanya mengikuti orang sebelumnya saja. Aku bertanya kepadamu, apakah ada di antara kakeknya yang raja? Engkau menjawab, tidak ada. Ini juga salah satu pertanyaan sebenarnya di riwayat ini, semestinya ada sebelumnya ya. Tapi ini tidak disebutkan dalam potongan riwayat yang tadi saya sebutkan. Tapi memang ada pertanyaan Herakl juga, apakah ada di antara kakeknya yang raja? Maka engkau menjawab tidak ada. Kalau ada, maka aku akan mengatakan bahwa ia hanya ingin mengembalikan kerajaan kakeknya saja. Jadi dimaksud sini teman-teman sekalian, pernah saya jelaskan di awal-awal sirah, kalau Abdul Muttalib sempat menjadi raja Mekah. Tetapi sistem yang dipakai di Mekah waktu itu, walaupun ada seorang raja atau orang yang dituakan, tetap semua suku punya kekuatan. Makanya dikatakan di Mekah itu tidak ada raja khusus, tapi dikuasai oleh tokoh-tokoh Quraisy. Semua kepala suku punya hak untuk memberikan pendapatnya. Jadi maksud sini raja adalah raja yang menguasai semuanya. Tidak ada lagi yang membantunya, tidak ada penasehatnya. Memang dia kuat dengan powernya sendiri. Lalu kata Herakl, aku bertanya juga padamu, apakah ia pernah berdusta pada kalian? Engkau menjawab, tidak pernah. Maka aku katakan, kalau ia tidak pernah dusta, maka pastilah ia tidak berani berdusta atas nama Allah. Aku bertanya padamu, apakah yang menjadi pengikutnya orang-orang lemah atau tokoh-tokoh masyarakat? Engkau menjawab, orang-orang lemah. Ketahuilah, demikian pula pengikut para rasul. Awal pengikutnya orang-orang lemah, lalu disusul setelah itu dengan pemuka-pemuka kaum. Memang selalu orang miskin dan orang lemah dulu. Dan ini umum subhanallah, dakwah-dakwah itu umumnya kenanya dulu ke masyarakat umum. Nanti sudah lama merata baru pindah ke tokoh-tokoh masyarakat. Aku bertanya kepadamu, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Maka engkau menjawab bertambah. Maka demikian pula keimanan akan terus bertambah sampai ia sempurna. Aku bertanya kepadamu, apakah ada pengikutnya yang meninggalkan keyakinannya? Engkau menjawab tidak ada. Maka demikian pula iman saat telah memenuhi hati seseorang tidak akan pernah keluar lagi selamanya. Aku bertanya padamu, apakah ia pernah berkhianat? Engkau menjawab tidak. Maka demikian pula para nabi dan rasul tidak akan pernah berkhianat. Aku bertanya padamu, apa yang ia perintahkan? Engkau menjawab, ia memerintahkan agar tidak menyekutukan Allah, salat, jujur dan silaturahim. Demikian pula perintah seluruh nabi dan rasul. Lalu Herakl mengucapkan kalimat, teman-teman, kalimat yang agung sebenarnya. Pada saat itu raja yang menguasai seluruh dunia. Karena Persia sudah kalah, gitu kan? Enggak ada lagi kekuatan waktu itu kecuali kekuatan Romawi. Maka dia berkata, bila semua yang engkau sampaikan ini benar, maka demi Allah, ia, orang itu, pasti akan menguasai apa yang berada di bawah kedua telapak kakiku ini. Maksudnya kekuasaanku ini juga akan takluk di tangan dia nantinya. Dan aku sangat tahu ini zaman keluarnya Nabi. Tetapi aku tidak menyangka kalau akan keluar dari kalangan kalian. Dan bila aku bisa menjangkaunya, aku bisa menemuinya, niscaya aku akan sangat gembira dan menghormatinya. Bila saja aku berada di sisinya, maka niscaya aku akan mencuci kedua telapak kakinya. Ini kata Herakl tentang Nabi SAW. Abu Sufyan waktu sudah selesai itu disuruh keluar, dia keluar lalu dia berkata kepada teman-temannya, demi Allah, sungguh perkara Abu Qabs. Ini Abu Qabs teman-teman sekalian adalah istilah ejekan dari orang Quraisy untuk Nabi SAW. Mereka manggil Abu Qabs seperti seakan-akan orang yang tidak punya kedudukan, gitu kan. Sungguh demi Allah kedudukan Abu Qabs sudah luar biasa, gitu. Sampai-sampai Herakl pun raja terkuat dunia takut padanya. Kata Abu Sufyan, pada saat itu Islam sudah mulai masuk ke dalam hatiku. Karena tidak mungkin, ini aneh ini.
Kalau sampai raja terkenal dunia dan baru menang peperangan, dia merasa sekarang tidak ada lagi musuhnya di dunia ini, dia menguasai dunia, dia mengatakan kalimat tersebut kalau bisa menjangkau Nabi SAW maka dia akan mencuci kakinya, telapak kakinya, mencucikan sebagai bentuk khidmah. Padahal dia raja, ini berarti sesuatu yang luar biasa. Sesaat baru saja Abu Sufyan keluar, berpapasan Abu Sufyan keluar dari situ, Dihya al-Kalbi sampai. Utusan Nabi SAW, bawa surat dari Madinah. Gitu kan. Maka Dihya al-Kalbi tiba kemudian menemui Herakl dan minta menyampaikan surat Nabi SAW. Bunyinya, dan surat ini teman-teman masih tersimpan sekarang, ada di pemerintah Inggris sekarang menyimpan ini ya, di museumnya di Inggris ada. Dan ini diakui oleh ahli sejarah Inggris dan Eropa, ini ditulis di abad ke-7 Masehi. Surat resmi datang kepada Herakl dari Nabi SAW. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad utusan Allah kepada Herakl Raja Agung Romawi. Selanjutnya, sungguh aku mengajak anda masuk Islam. Masuk Islamlah maka anda akan selamat dan Allah akan memberi anda pahala 2 kali lipat. Ya, karena orang ahli kitab kalau masuk Islam, double pahalanya. Mereka sudah beriman kepada Nabi Isa sebelumnya, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW sekarang. Gitu. Bila anda menolak, maka anda akan memikul dosa seluruh petani. Waktu itu bangsa Romawi mayoritas pekerjanya petani. Maka bangsa Romawi dikenal bangsa petani, gitu kan. Anda akan menanggung dosa semua petani, maksudnya masyarakat Romawi. Karena kalau raja beriman, mereka beriman. Kalau raja tidak beriman, maka mereka tidak beriman. Wahai ahli kitab, Nabi SAW bacakan ayat. Marilah kita satukan kalimat kita. Ya ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ada ayat Al-Quran seperti itu. Wahai ahli kitab, marilah kita satukan perkataan kita sama-sama. Yaitu agar kita menyembah, tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan janganlah seseorang di antara kita menjadikan yang lain sebagai sekutu bagi Allah. Dan apabila kalian berpaling, maka ucapkanlah kami telah Islam atau menyerahkan diri kepada Allah. Pada saat surat tersebut dibacakan teman-teman sekalian, Herakl gemetaran karena dia baru ketemu sama Abu Sufyan. Dan Dihya al-Kalbi tidak tahu tentang kisah ini. Berpapasan saja dengan Abu Sufyan gitu. Herakl gemetaran dan ia lalu segera mencoba memastikan semua sifat Nabi terakhir dan kepada Dihya al-Kalbi bagaimana cirinya, bagaimana kulitnya, bagaimana matanya, bagaimana alisnya, bagaimana jalur nasabnya. Apa yang ditanya kepada Abu Sufyan ditanya juga kepada Dihya al-Kalbi. Dan subhanallah jawabannya sama. Tinggal masalah kesepakatan Hudaybiyah saja. Ya, pada saat ditanya tadi Abu Sufyan bilang tidak pernah khianat tapi saya tidak tahu ke depannya. Kalau Dihya al-Kalbi menjawab berbeda. Nabi kami tidak akan pernah berkhianat selamanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Herakl pun berkata pada Dihya, bawa surat ini kepada Safatir. Safatir yang teman-teman istilah yang digunakan untuk pemimpin tertingginya gereja pada saat itu. Jadi di sistem gereja itu ada pendeta-pendeta, nanti ada kepala pendeta. Dia penentu keputusan gitu kan. Maka dibawalah surat tersebut teman-teman sekalian kepada Safatir. Saat surat tersebut dibacakan kepada Safatir, maka Safatir ini sempat gemetar karena memang dia selalu diskusi sama Herakl. Kalau ini tanda-tanda yang disebutkan dalam Injil, kita akan memenangkan perang sama Persia, ada disebutkan dalam Injil. Dan kita juga akan masuk ke Palestina. Ini adalah ada disebutkan dan pada zaman itu keluarlah Nabi yang harus diikuti. Maka ini bertepatan sekali dengan kemenangan masuk ke Palestina haji, menang lawan Persia dan juga datang surat seperti ini, gitu kan. Maka Safatir pun gemetaran pada saat itu, kepala pendeta gemetar ini dan bertanya banyak tentang Nabi SAW kepada Dihya al-Kalbi dan Dihya terus menjawab sampai akhirnya Safatir kehabisan pertanyaan dan terheran-heran karena semua ciri yang disebutkan dalam Injil tentang Nabi terakhir semuanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Safatir lalu berkata kepada Dihya, demi Allah, aku sangat yakin kalau ini adalah zaman keluarnya Nabi terakhir yang telah kami tunggu-tunggu. Dan aku benar-benar tidak menyangka kalau keluar dari kalangan kalian wahai bangsa Arab. Maka aku menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini malah syahadat si Safatir ini. Ya. Safatir lalu mengumpulkan semua pendeta, sudah azan ya? Baik, sebentar kita selesaikan ya. Safatir lalu mengumpulkan semua pendeta dan mengajak mereka masuk Islam dan menjelaskan tentang tanda-tanda Nabi SAW lalu ia bersyahadat di hadapan mereka.
Sebagian besar pendeta tidak mau menerima dan akhirnya mereka membunuh Safatir. Dan ini rahimahullah beliau mati syahid karena sudah muslim pada saat itu. Dia sudah syahadat. Bahkan dia langsung mendakwakan Islam kepada para pendeta-pendeta. Tapi mereka membunuhnya khawatir nanti jangan semua Nasrani mengubah agamanya. Dihya radhiyallahu anhu pada saat mengetahui kejadian pembunuhan Safatir, segera menemui Herakl dan meminta saran. Herakl lalu berkata, sungguh kedudukan Safatir di sisi mereka lebih mulia dibandingkan aku. Kalau Safatir saja mereka tidak dengar bahkan membunuhnya, maka bagaimana dengan aku? Tapi cobalah sabar dulu, aku akan mengatur strategi untuk mengumpulkan mereka. Herakl lalu mengumpulkan semua pendeta di sebuah ruangan dan ia perintahkan agar semua pintu dikunci dan dari luar serta seluruh pendeta harus masuk ke ruangan tersebut. Dan disiapkanlah prajurit-prajurit yang memegang pedang yang berada di setiap belakang pendeta. Jadi ada puluhan pendeta yang datang dimasukkan dalam satu ruangan. Di setiap belakang pendeta itu ada satu prajurit yang pegang pedang, tapi tidak memperlihatkan kalau dia siap untuk membunuh para pendeta-pendeta ini kalau menolak gitu. Semua pendeta berkumpul pada saat itu, maka Herakl keluar menemui mereka dan membacakan surat Nabi SAW serta membaca ayat-ayat Injil yang membuktikan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Lalu Herakl bersyahadat di depan mereka. Jadi Raja Agungnya Romawi masuk Islam di depan mereka semua. Maka seluruh pendeta kaget karena sekarang raja mereka pun mengikrarkan syahadat. Saat mereka mau melarikan diri dari ruangan, ternyata semua sudah terkunci. Jadi pendeta ini mau melarikan diri karena kaget kenapa rajanya pun masuk Islam. Maka para pendeta berkata, demi Allah kami tidak akan meninggalkan agama Al-Masih walaupun engkau membunuh kami semua. Melihat kejadian tersebut, maka Herakl khawatir bila membunuh semua pendeta malah jadi masalah tengah-tengah masyarakat. Maka dia pun dikatakan dalam buku sejarah lalu cinta dunia mengalahkan imannya. Karena dia baru syahadat. Dia takut nanti kalau pendeta ini dibuka pintu lalu menyebarkan berita kalau raja begitu dan begitu, lalu terjadi pemberontakan, akhirnya dia jatuh dari kerajaannya padahal dia baru menguasai dunia. Maka dia pun berkata, aku hanya mau menguji kalian. Tadinya aku lihat surat itu sudah sampai kepada kerajaan kita dan aku khawatir malah kalian yang murtad. Maka pertahankanlah agama kalian dan aku bersama kalian. Lalu Herakl memerintahkan para prajurit membuka pintu untuk para pendeta dan pendeta pun memuji Herakl dan berjanji akan setia. Izinkan saya tinggal 2 paragraf saja. Setelah semua pendeta pergi, maka Herakl memanggil Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu dan berkata padanya, aku mengucapkan hal tadi agar kerajaanku tidak hilang. Dan ini hadiah dari aku berupa emas, dikasih emas 1 peti. Bawalah kepada Nabi SAW, bawa kepada Nabi dan sampaikan salamku juga, bilang kalau aku tetap dengan keislamanku. Kata Herakl ini. Saat Dihya al-Kalbi tiba di Madinah radhiyallahu anhu dan menceritakan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengucapkan kalimat yang mulia. Kata beliau, sungguh dia adalah musuh Allah. Herakl, dia telah berdusta. Ia mengucapkannya kalimat tadi karena beriman, kemudian dia meninggalkannya justru karena mendahulukan dunia. Dan ini beda dengan keadaan Najasyi yang benar-benar masuk Islam karena hatinya. Dan dia pertahankan sampai dia meninggal dunia. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar pemberitaan Herakl dibagikan kepada, pemberian Herakl emas dibagikan kepada seluruh muslimin. Demikian juga hasil surat Nabi SAW kepada demikianlah hasil surat Nabi SAW kepada salah satu raja-raja dunia. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti surat yang kedua dan seterusnya termasuk kepada Harith bin Abi Shumma al-Ghassani setelah Isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.